Di awal film, diperkenalkan dengan Michael, seorang pria yang tengah melihat keluar dari jendelanya. Saat mata Michael tertuju pada kereta listrik yang melintas, ingatannya segera membawa ke masa lalunya saat masih duduk di bangku SMA. Film kemudian flashback di mana di dalam sebuah kereta listrik, Michael terlihat pucat tampak sedang sakit. Setelah turun dari kereta, keadaan semakin buruk ketika Michael terkena hujan deras, menyebabkan dirinya pusing dan muntah-muntah di jalanan. Tiba-tiba seorang wanita bernama Hannah muncul dan memberikan pertolongan pada Michael. Dengan penuh kebaikan hati, Hannah memberikan pelukan hangat untuk menghangatkan tubuh yang basah kuyup. Kejadian ini menandai awal dari hubungan khusus antara Michael, anak dari keluarga kaya, dengan Hannah. Meski awalnya Michael mengalami kondisi yang memprihatinkan, kehadiran Hannah berhasil membawa kehangatan dan pertolongan. Setelah Michael sedikit pulih, Hannah pun dengan baik hati mengantarkan Michael untuk pulang ke rumahnya. Setelah menjalani pemeriksaan dokter, Michael dapat bernapas lega karena masih mengalami demam biasa akibat kelelahan. Keesokan harinya, dengan membawa seikat bunga sebagai ungkapan terima kasih, Michael mengunjungi rumah Hannah untuk memberikan penghargaan atas pertolongan yang diberikan. Sambutan hangat dari Hannah membuat Michael merasa senang, namun tak terduga, ekspresi Michael berubah ketika pemandangannya tertuju pada kecantikan Hannah. Reaksi tak terkendali terjadi, membuat singkong Michael mengeras dan bayangan ingin bermain futsal muncul di pikirannya. Namun momen ini berlangsung singkat karena Hannah menyadari bahwa Michael sedang memperhatikannya. Ketidaknyamanan pun menyelinap di antara keduanya, dan Michael yang merasa malu langsung buru-buru mengucapkan terima kasih lalu meninggalkan rumah Hannah. Pada sore harinya, Michael kembali mendatangi rumah Hannah. Saat itu, Hannah meminta bantuan Michael untuk membawa 2 ember batu bara. Meskipun Michael akhirnya belepotan dan kotor, Hannah dengan ramah menyuruhnya untuk segera mandi di rumahnya. Awalnya, Hannah hanya bermaksud mengantarkan anduk, tetapi keinginan tiba-tiba muncul di benaknya mengubah arah kejadian. Hannah yang sudah lama tidak bermain futsal tiba-tiba terpikir untuk bermain, dan tanpa ragu ia menarik singkong Michael, mengajaknya bermain futsal di tengah sore itu. Selama bermain, Hannah mulai menyadari bahwa Michael mungkin datang kembali ke rumahnya bukan hanya untuk membantu, tetapi juga untuk berbagi momen bermain futsal bersamanya. Keesokan harinya di sekolah, Michael terus melamun dan membayangkan kegiatan kemarin bersama Hannah. Keinginan untuk kembali bermain futsal bersamanya begitu besar hingga Michael memutuskan untuk nekat bolos sekolah dan langsung menuju ke rumah Hannah. Tanpa basa-basi, Michael mengajak Hannah untuk memulai permainan futsal. Dengan semangat yang membara, Michael menyerang pertahanan Hannah tanpa ampun, menciptakan momen yang bahagia di antara keduanya. Setelah selesai bermain futsal, Hannah yang tidak dapat membaca dan menulis meminta Michael untuk membacakan sebuah buku cerita. Hal ini yang kemudian membawa mereka berdua pada sebuah kesepakatan, yakni setiap kali selesai bermain futsal, Michael akan membacakan buku cerita untuk Hannah. Hari-hari berlalu begitu penuh makna bagi keduanya. Setiap waktu, setiap saat, mereka selalu menghabiskan waktu bersama dengan bermain futsal, lalu dilanjutkan dengan Michael yang membacakan cerita untuk Hannah. Aktivitas ini bukan hanya menjadi kegiatan rutin, melainkan menjadi bentuk ungkapan kasih sayang dan perhatian di antara kedua jiwa yang semakin terikat. Singkat cerita, Michael dengan tulus menjual semua koleksi perangkonya untuk mengajak Hannah pergi berlibur. Waktu liburan mereka berdua benar-benar dihabiskan dengan penuh kebahagiaan, termasuk saat mereka mampir ke sebuah gereja tua yang menambah kenangan indah. Setelah liburan berakhir, Michael kembali ke sekolah, dan salah satu teman sekelasnya tertarik untuk bermain futsal bersamanya. Namun, Michael justru bersikap enggan dan tak menghiraukannya, menunjukkan bahwa prioritas dan fokusnya telah berubah setelah pengalamannya bermain futsal bersama Hannah. Seperti biasa setelah bermain futsal, Michael melanjutkan tradisi membaca buku cerita untuk Hannah. Kali ini, cerita yang dibacakan Michael begitu menarik hingga membuat Hannah sangat menyukainya. Keesokan harinya, saat sedang berolahraga renang, teman wanita Michael kembali menggoda
dan ingin tahu rasanya singkong bakar miliknya. Namun seperti sebelumnya, Michael jual mahal dan malah memutuskan untuk pergi ke rumah Hana. Saat sampai di sana, Hana yang sedang berhalangan tidak memberikan jatah kepada Michael. Namun meski begitu, Hana tetap meminta Michael untuk melanjutkan membacakan cerita yang belum selesai. Tanpa kuat menahan keinginannya untuk bermain futsal, Michael meminta izin pada Hana untuk masuk lewat jalur belakang saja. Namun tindakan itu menimbulkan kemarahan Hana yang menolak dengan tegas. Dengan rasa yang membebani, Michael mencoba mencari teman wanitanya di kolam renang, berharap bisa mengalihkan perasaannya. Sayangnya temannya sudah pulang meninggalkan Michael dengan kekosongan yang semakin terasa. Merasa bersalah, Michael kembali melangkah menuju rumah Hana, berharap bisa segera meminta maaf pada Hana. Namun harapan Michael segera pupus saat mengetahui bahwa Hana telah pindah rumah. Rasa kehilangan semakin mendalam karena Michael tidak memiliki informasi tentang di mana Hana pindah. Kegagalan menemukan Hana dan ketidakpastian akan masa depan hubungan mereka menciptakan suasana kehilangan dan penyesalan yang meliputi hati Michael. Beberapa tahun kemudian, sekarang Michael telah menjadi mahasiswa di sebuah fakultas hukum. Suatu hari, sang dosen mengajak mahasiswanya untuk menyaksikan persidangan di pengadilan. Tanpa diduga, di sana Michael melihat Hana, namun kali ini sebagai tersangka dalam persidangan tersebut. Terungkap bahwa Hana telah dijebak oleh rekan-rekannya dengan membuat berkas laporan palsu. Saat persidangan berlangsung, Michael mengetahui bahwa Hana sebenarnya bisa dibebaskan jika jujur bahwa ia tidak bisa baca tulis. Namun, Hana memilih untuk menerima hukuman seumur hidup daripada mengakuinya. Keputusan Hana ini membuatnya tidak habis pikir mengapa Hana rela menerima hukuman berat ketimbang mengakui keterbatasannya. Lalu, beberapa tahun kemudian, Michael yang kini telah memiliki anak membawa putrinya untuk mengunjungi rumah neneknya. Di sana, Michael melihat koleksi buku-buku di kamarnya yang pernah menjadi bahan bacaan untuk Hana. Terinspirasi oleh momen itu, Michael memutuskan untuk membuat rekaman cerita untuk diberikan kepada Hana yang berada di penjara. Hana yang mendengar rekaman tersebut segera mengenali suara Michael. Rekaman cerita tersebut menjadi awal dari sebuah tradisi di mana Michael secara rutin mengirimkan rekaman cerita untuk Hana. Suatu waktu, Michael mengirimkan rekaman yang menjadi favorit Hana, menciptakan dorongan kuat baginya untuk belajar membaca dan menulis. Setelah berjuang keras, Hana akhirnya berhasil menguasai keterampilan membaca dan menulis. Dengan penuh semangat, ia mengirimkan banyak surat kepada Michael sebagai bentuk apresiasi dan kebahagiaannya. Namun kekesalan Michael akibat kejadian di masa lalu membuatnya memilih untuk tidak membalas surat-surat tersebut. Singkat cerita, saat pihak penjara memberitahu Michael bahwa Hana akan dibebaskan, pertemuan kembali mereka setelah bertahun-tahun berlalu menunjukkan wajah yang tidak muda lagi. Sebelum meninggalkan Hana, Michael dengan tulus berjanji untuk memberikan pekerjaan dan tempat tinggal yang layak. Namun kejadian tragis terjadi saat Hana memilih untuk mengakhiri hidupnya hanya beberapa jam setelah mendapatkan kebebasannya. Di akhir film, memperlihatkan Michael yang mengajak putrinya untuk mengunjungi makam Hana. Di sana dalam suasana yang penuh kesedihan, Michael bercerita pada putrinya tentang masa lalu yang pernah ia bagikan bersama Hana. Lalu film pun selesai.